Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah pertemuan terakhir ya, ke-8 abstrak dan kesimpulan. Tapi insya Allah ada pertemuan tambahan itu yang ke-9 antara bisanya kapan antara Jumat sama Kamis. Kita itu submit bareng-bareng. Harapannya teman-teman sudah melis jurnal yang pengen dituju. Pun misal kita belum ketemu, kita kan di hari Jumat itu akan nentuin bareng. Kan teman-teman semuanya submit bareng. Gitu ya. Bismillah ya. Yakin bisa ya? Ya, insya Allah. Baik, di sini pertemuan terakhir ini saya akan menyampaikan materi tentang abstrak dan kesimpulan. Asik ya, kemarin udah discussion, terus result, sekarang udah nyampe abstrak dan kesimpulan. Inilah ya. Oke. Seperti yang saya pernah dulu di awal-awal itu sampaikan juga, abstrak itu menurut saya adalah hal yang paling penting dari artikel karena dulu kan terakhir baru ya udah. Jadi kesimpulan. Balik setelah discussion ada namanya kesimpulan. Nah, mungkin teman-teman udah tahu pasti ya kesimpulan itu formatnya itu seperti apa. Jadi kesimpulan itu bukan ringkasan, tapi memang ringkas. Jadi dia adalah apa ya? Mengkerucutnya hasil dan pembahasan kita. Jadi kesimpulan itu memuat ringkasan uraian atau jawaban sistematis dari masalah yang diajukan secara singkat. Lazimnya, kesimpulan itu diikuti oleh saran atau rencana tindak lanjut. Kesimpulan dan saran dapat disajikan dalam format esai. Jadi sependek-pendeknya, tapi tidak pendek sekali, tidak kepanjangan sekali kayak gitu. Saya pernah tadi ketika saya kuliah juga ada yang membuat kesimpulan itu dia nambahin teori malah di dalam kesimpulannya. Jadi disalahin sama Prof. Maranya katanya kesimpulan itu tidak boleh lagi ada namanya teori di dalamnya. Terus persen misal kalian kuantitatif berapa persennya kalian masukin lagi, sebenarnya di kesimpulan itu sudah tidak lagi membahas hasil. Dia hanya apa sih apa namanya penilaian kalian tuh mendapatkan apa sih. Nah seperti itu. Jadi implikasinya tuh implementasinya setelah diterapkan tuh berhasil tidaknya itu sudah di kesimpulan itu sudah benar-benar yang sesingkat-singkatnya, tidak perlu lagi mengulang lagi hasil seperti itu, dan tidak boleh lagi ada teori. Jadi benar-benar versi bukan ringkasan tapi memang ringkas, memuat ringkasan uraian. Jadi kalau ada ringkasan itu kan kita kutip sedikit kita masukin di kesimpulan. Saya sering juga lihat itu, misal dia hasilnya ada berapa persen masih dikutip, masih ditambahin di kesimpulan. Padahal sebenarnya itu tidak seperti itu. Benar-benar memang bahasa kita sendiri, jawaban sistematis dari masalah yang diajukan secara singkat. Nah, dilanjutkan dengan saran atau rencana tindak lanjutnya. Jadi penting. Ini saya kasih contoh karena ini tadi tak pikir itu abstrak dulu baru kesimpulan ya. Ya benar kata Mbak Jija, memang harusnya bahas kesimpulan dulu baru nanti diabstrakin. Nah ini contoh kesimpulan dan saran. Benar-benar sudah menjawab hasil penelitian kita kayak gitu. Tapi kan kalau bedanya dengan abstrak, kalau abstrak kan menyeluruh tapi versi ringkas mininya. Kalau kesimpulan tuh versi ringkasnya hasil penelitian kita. Jadi ini misal di kesimpulan ini. Kesimpulan penelitiannya adalah pengawasan dan interaksi orang tua terhadap penggunaan gadget pada anak usia 4-5 tahun berhubungan dengan resiko adanya keterlambatan perkembangan bicara. Nah, dia mengambil penelitian tentang korelasi ya, adakah hubungan atau tidak adanya hubungan. Nah, dia langsung menjawab bahwa ternyata ada hubungan antara pengawasan dan interaksi orang tua itu terhadap penggunaan gadget yang beresiko adanya keterlambatan perkembangan bicara anak. Nah, ini contoh ya buat teman-teman yang pengen ngambil data kayak gitu kan, yang masih
masih belum paham tentang bagaimana variabel atau judul misalnya. Nah, ini maksudnya sering kan di sekitar kita masalah problem ini apa fenomena ya penggunaan gadget. Nah, ternyata bisa loh ada hubungannya beresiko dengan keterlambatan bicaranya anak kayak gitu. Nah, dengan dikaitkan dengan interaksi orang tua seperti itu. Nah, jadi disimpulan tuh menjawab itu kayak gitu kan dari penelitian. Tidak usah lagi kalian bahas berapa persen ini ya. Ya, lah, loh, kok dia keluar guys? Lanjut tadi, oke, lanjut tadi ya berarti langsung ke langsung dia re. Mungkin mau lilit-lilit kayak gini ya. Jangan disentuh ya, Esmeralda. Oke, jadi langsung tuh ada hubungannya kayak gitu kan, langsung menjawab. Terus ditambah lagi penjelasnya. Hasil temuan kita ini, nah dia di kalimat selanjutnya, pengawasan dapat berupa pendampingan orang tua yang bertujuan agar anak dapat terkontrol penggunaan gadgetnya. Jadi ditambahin lagi dengan baik dalam segi durasi, frekuensi maupun aplikasi yang digunakan. Nah, dia tambahin lagi hasil penemuan dia ternyata pendampingan orang tua itu diukur dari segi durasi, frekuensi maupun aplikasi yang digunakan. Jadi gitu ya teman-teman. Jangan cuman sudah ada hubungannya sudah, tapi ada lagi penjelasnya kayak gitu ya dari segi itu dia indikatornya malah durasinya, frekuensi yang dia temukan dalam penelitian dia tuh atau orang tua tuh diukur dari situ pendampingan orang tua itu. Terus interaksi, kalau dari pengawasan tadi durasi, frekuensi, aplikasi itu indikatornya. Kalau dari interaksi itu merupakan kegiatan yang dapat mengembangkan pola pikir anak terhadap apa yang sedang dilihat. Jadi mesti komunikasi dengan anaknya kayak gitu kan. Jadi ada penjelasnya tapi tidak panjang lebar kali tinggi, maksudnya hanya seringkas-ringkasnya tapi sudah menjawab penelitian kita, kesimpulan itu ya. Kemudian saran. Nah, selanjutnya ini saya ngambil dari Golden Age. Jadi menurut saya salah satu jurnal yang bagus PAUD itu Golden Age, alat PAL, obsesi kayak gitu ya, yang bisa ditiru ya buat teman-teman saya pengen cari contoh naskahnya soalnya agak kritis ya editornya di Golden Age sama alat PAL kan sama-sama dari rumah jurnal FITK itu ya UIN ini kan. Menurut saya itu bagus gitu editornya. Kemudian saya juga sempat ditolak sih di alat PAL itu. Jadi bagus, mereka tuh kritis banget, jadi bagus untuk diambil contoh, kita baca-baca gimana sih cara buatnya gitu. Apalagi Joyset ya, Joyset tuh paling bagus di bumi itu. Terbaik se-internasional. Joyset, one and only cuman Joyset yang terbaik. Memang baru lahir aja, jadi kalah sama alat PAL sama Golden Age. Obsesi, iya, kita kan baru lahir. Nah kan apa namanya kita kan baru merangkak, baru setahun lah ya guys, wajar. Nanti kita lari, doain ya, insya Allah tahun ini Desember itu edisi keempat ya, keempat ya Mbak Jija, kita langsung mau daftar akreditasi. Bismillah ya guys, target kita 2 ini. Insya Allah, karena emang reviewer kita tuh dari macam-macam ya Mbak Jia, dari Thailand, Filipina, Malaysia, terus Australia ada. Temennya Bu Naimah semua, alhamdulillah. Jadi, nah Bu Naimah tuh kontribusinya sangat besar ya untuk Joyset itu luar biasa. Iya. Ada punya naskah,
Terus kan submit gesture dulu ya guys ya. Ya sayang ya. Kalau memang itu naskahnya menurut kalian bagus banget ngedet ya nggak apa-apa diisiin aja sih disarankan. Karena kita menyadari diri belum bercinta ya. Lanjut. Tapi ada loh misalnya kayak penilaian angka kredit misal kalian dosen gitu ya. Bahkan misal belum bercinta atau apa, tapi dia jurnal bahasa Inggris itu nggak apa-apa, malah masuk nilai, masuk kriteria daripada jurnal bahasa Indonesia tapi nggak bercinta. Nggak bercinta ya, sesama nggak bercinta, tapi masih mending yang berbahasa Inggris. Gitu. Tips saja buat jadi dosen nanti. Next, saran ya. Jadi ada yang kalau kesimpulan itu setelah itu ada yang pengennya ditambahin saran, tapi ada juga yang tidak kayak gitu ya. Jadi tergantung template. Tapi ini saya ambil contoh yang bagus, dia mau ada sarannya kayak gitu kan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih dalam mengenai perkembangan bicara dan bahasa anak dengan memperbanyak sampel, melakukan di daerah lain dan bahkan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, khususnya aspek bicara dan bahasa gitu. Jadi ada saran dari kita untuk penelitian selanjutnya. Ini bagus banget. Itu kurang lebih kesimpulan tentang ringkasan uraian dari hasil penelitian kita. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari kesimpulan? Ya, ya. Masuk, masuk harus. Jadi harus menjawab hasil penelitian kita itu. Menjelaskan hasilnya di kesimpulan. Nah, ya. Apakah ada hubungan antara bahasa dan berbicara, antara penggunaan gadget dan perkembangan bicara bahasa anak? Nah, jawabannya di kesimpulan. Ya benar. Tambahan lagi berarti menjawab rumusan masalah di kesimpulan itu. Ya sama sih kayak menjawab hasil penelitian kita. Karena ada hubungannya. Jadi tapi saya sering sekali itu terbanyaknya itu pasti menambahkan hasil selalu berapa persennya dimasukin di kesimpulan gitu. Padahal kan enggak, butuhnya adalah interpretasi kita aja sesingkat-singkatnya dan menjawab semuanya. Dan itu di bawahnya kan di kalimat selanjutnya ada hasil penelitian dia. Oh ternyata dia melalui segi durasi, frekuensi dan aplikasi. Nah itu tambahan dia kayak gitu loh, hasil temuan dia. Terus ada interaksinya kayak gitu kan. Kegiatan yang mengembangkan pola pikir. Nah, apa yang sedang dilihat anaknya kayak gitu. Itu kan bukan dari teori tapi temuan dia kayak gitu kan kesimpulannya. Gini Adli? Ya, jadi misal nih, contoh ini kan tadi hubungan apa ada hubungan atau tidak. Nah, ini contohnya misalnya pengaruh ya, pengaruh. Nah, ternyata 90% itu berpengaruh. Jadi kita nggak usah lagi menjelaskan ini uh, di kesimpulan tuh 90% berpengaruh. Langsung aja ternyata melalui media ini mempengaruhi perkembangan anak kayak gitu. Langsung penjelasannya kayak gitu, nggak lagi kita jelaskan hasil, nggak perlu kayak gitu. Nggak ya, nggak usah ada persen-persennya kayak itu. Memang se, se menjawab benar-benar menjawab hasil penelitian kita sih kalau kesimpulan. Ada lagi mungkin? Mana? Ya. Betul, memang seperti mengulang ya. Apalagi pembahasan pasti sama dengan kesimpulan kayak gini. Tapi kan kalau pembahasan pasti ada teorinya, ada referensinya, ada penelitian lain. Nah, kalau kesimpulan dia benar-benar to the point, langsung. Ini berhubungan. Terus penjelasnya, apalagi temuan kita. Nih, ternyata orang tua itu dalam mengontrol penggunaan gadgetnya itu sesuai dengan durasi, sesuai dengan frekuensi, sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Langsung to the point, to the point. Tidak ada versi mini dan ringkasnya lah seperti itu. Memang kayak mengulang, tapi versi yang lebih sedikit. Kayak gitu. Lagi mungkin teman-teman
Untuk penelitian selanjutnya boleh, untuk mencakup semuanya boleh, boleh. Tapi ya disarankan sih lebih ke penelitian selanjutnya ya, biar berkaitan kayak gitu kan. Kalau kayak yang maksudmu secara umum itu lebih ke tesis sih. Lebih tesis, misalnya saran untuk guru, saran untuk lembaga, saran untuk masyarakat, saran untuk mahasiswa, itu lebih ke tesis atau skripsi, disertasi. Tapi kalau versi jurnal singkat-singkat aja, pendek-pendek aja. Kan ada ya di obsesi itu malah ini baik sih, nggak ada batasan berapa kata. Kalau di obsesi 100 kata, pernah nggak submit di situ? Belum berani. Yeay. Oh. Wih, sama siapa? Bertiga sama berlima. Enggak apa-apa. Yang penulisnya pertamanya darah. Udah mau sidang orangnya. Oh, tapi kamu juga bisa pakai jurnal itu, walaupun kamu penulis ketiga. Perasaan aku ya, saya dulu aku tuh nulis sama Naza. Naza nggak perlu submit lagi, nggak perlu nyari jurnal lain karena dia udah ada sama aku. Jadi ya, ini pakai jurnal yang bareng aku walaupun dia penulis kedua. Ini ya, nggak tahu tapi sekarang ya programnya gimana. Kalau dulu kan mungkin submit, mungkin publish. Nah, Naza tuh pakai artikel barengan sama aku dulu ya. Tapi coba tanya dulu. Syaratnya ini coba tanya Pak Suyadi dulu ya. Oh, dulu boleh, dulu ya. Aku dulu boleh. Ya dulu tuh malah kita Sinta 4 yang publish itu aku sama Naza itu. Dengan enggak? Syarat kan? Jadi kalian nggak usah pusing semuanya kolaborasi aja gitu. Tapi coba tanya dulu ya, takutnya cuma di zaman aku kan. Setahun beda. Tanya dulu Pak Suyadi. Sana. TU itu ya, jangan di situ. Situ Kaprodi apa? Oh, kalau kalian tuh punya naskah ngapain nambah ini? Apa? Apa? Ya nggak apa-apa. Suka aku dulu ya dikasih tugas apa ya udah nggak ada pun yang nemuin nama dosennya semuanya hampirin semua yang ya, aku tergantung permintaan dosen. Ada dosen yang mau dimasukkan karena kan memang juga merasa ada yang juga setelah kalian ada yang malah nggak mau, bukan nggak mau tapi kayak pernah sih aku ada dosen yang kita kan tanya, maksudnya kan dia menghormati sebagai yang sudah membimbing kami kan dimasukkan juga nanya ke apa sih apa nggak usah lihat-lihat jurnal kamu bagus apa enggak maksudnya kayak gitu juga ada gitu. Oh iya itu perfeksionis soalnya kita ada makanya kan kalau yang menyuruh masukkan berarti coba deh gimana tanya ke Pak Suyadi sayang gitu misalnya Asiful mau atau siapa gitu mau submit sendiri-sendiri iya mana-mana sini di sini ini untuk syarat tesis
nggak mesti ini ya Mbak Jaja, nggak mesti sama variabelnya. Enggak, udah pernah publish Iya. sih kalau aku kemarin. Aku Entah juga judulnya apa aja ngawur. di mana aja. Bahkan aku nggak nyambung yang waktu aku tuh Yang kirim. penting Kak Faisa udah lihat ada LOE diterima. Ya. Publish Minta LOE-nya jangan lupa. Karena hubungannya ke Pak Ikutin. kalau buat daftar loh, karena beda urusan dosen sama TU. Kalau kalian daftar kan pemberkasan daftar sidang kan ke TU. Habis gitu doang dulunya. Semangat. Webnya Kan dikumpulkan berkas LOE-nya itu kan minta LOE 2 kali. Kalau udah habis minta ke editor. minta. Mentok nggak ada, mungkin bisa kali dikirim. Publish. Kadang memang ada beberapa yang nggak mau entah dihubungi. Banyak soalnya ya udah persyaratan sidang Ya. belasan berkas nggak tahu masuk. Jangan pusing-pusing lah. Hey guys. Dari hadiahnya ini. Dia lepas dulu. Aduh. Janganlah. Masuk. Dong. Ayo. Ada lagi yang mungkin ditanyakan dulu. Sebelum ke abstrak ada lagi guys. Nah, dah. Aman? Lanjut? Lanjut, oke. Selanjutnya adalah tadi kesimpulan ya. Tentu beda sekali dengan abstrak. Kalau abstrak hampir menjawab seluruh isi penelitian kita. Kalau kesimpulan tuh hanya menjawab hasil rumusan masalah kita ya, seperti yang dijabarkan Junita tadi, sama aja menjawab hasil kita, hasilnya saja. Tapi kalau abstrak keseluruhan. Jadi abstrak adalah karangan ringkas ya, berupa rangkuman. Istilah ini lazim digunakan dalam penulisan ilmiah. Oleh karena itu, abstrak terikat dengan aturan penulisan ilmiah. Dalam sebuah abstrak, setidaknya ada hal-hal berikut. Yang pertama, latar belakang atau alasan topik yang dipilih. Kedua, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ketiga, metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian. Dan yang keempat adalah keluaran atau kesimpulan atas penelitian kita. Panjang pendek sebuah abstrak amat ditentukan oleh tujuannya. Apabila abstrak tersebut ditulis, maka panjangnya antara 100 sampai 200 kata dan disesuaikan dengan template jurnal. Intinya ya, kalau saya selalu mengingat ini. Pertama, latar belakangnya, tapi ditambah sih harusnya ada tujuannya. Latar belakang, dalamnya ada tujuannya, kemudian metodenya apa, hasil dan kesimpulan. Pernah diajar sama Prof. Abdul Munif, kenal? Nggak kenal. Pengajar asesmen sih dulu ngajar saya. Nggak kenal ya? Wakil ya kan 3 ya benar. Beliau tuh pas ngajarin ini, abstrak loh pada ngajarin benar. Jadi sulit ya.
Iya, KHS, benar. Syarat KHS tanda tangannya beliau Ashraf Abdul Munib. Ya, wadah kita. PD3 tuh Pak Imam. WD2 nggak sih? Iya, WD2. Nggak tahu ya. Kayaknya lagi-lagi semua ngeliat foto itu, kayak ngeliat foto yang apa ya? Oh, ya nggak tahu. Akademik lah ya. Gitu. Jadi latar belakangnya itu benar-benar kayak dibikin menarik sekali kayak gitu. Jadi abstrak ini tuh penentuan artikel kita tuh bakal diterima apa enggak ya dari editor. Jadi beliau tuh ngomongnya kayak gini. Latar belakang tuh kalau bisa dari kalimat pertama itu tuh sudah bisa mancing editor itu buat baca ke bawah-bawah. Jadi bukan pendahuluan kita atau latar belakang kita yang dibaca sama editor jurnal, yang dibaca tuh abstrak. Latar belakang ini kayak misalnya apa ya? Iya, kayak pandangan pertama. Pertama judul, memang pandangan pertama kan judul. Yang kedua itu adalah abstrak. Nah, tapi yang pertama itu adalah kalimat pertamanya di abstrak kita itu yang penentu kita tuh bakal keterima apa enggak. Itu beliau tuh selalu bilang kayak gitu. Dan bilangnya juga kayak gini, latar belakang kan. Yang pertama tadi, kenapa sih guys latar? Yang pertama itu tadi kan cara membuat abstrak itu adalah latar belakang. Nah, latar belakangnya tuh benar-benar buat itu tuh jadi masalah besar. Jadi kayak seolah-olah misalnya perkembangan sosial anak itu tuh buruk banget kayak gitu. Jadi kalimat pertama kayak apa ya? Ketergangguan sosial anak itu kayak kalimatnya tuh kayak kalau kata Prof Irwan shocking kayak gitu ya. Nah, intinya benar-benar dari kalimat pertama itu tuh bikin mancing editor itu mau membaca kita sampai bawah-bawah. Nah, pertama sudah ya. Jadi dia benar-benar apa rusak-rusaknya tuh sosialnya. Misalnya kan kita mengambil variabel perkembangan sosial. Nah, rusak atau apa sih kayak masalah besarnya tuh di sosial tuh apa kayak gitu. Nah, cuma satu kalimat tapi itu menggambarkan kerusakan yang besar kayak gitu loh. Terus kalimat kedua, jadi benar-benar cuma berapa kalimat ya? Kan satu paragraf kan, abstrak itu bisa dibayangin. Dari 5 kalimat itu kita tuh sudah poin dan mancing editor itu buat menarik dengan tulisan kita. Kalimat pertama misal hancurnya pendidikan moral anak Indonesia, terus kalimat kedua karena ini. Nah, yang ketiga, berdasarkan itu tujuan penelitian ini ingin mengurangi keterpurukan perkembangan sosial anak kayak gitu. Bentar ini karena mau langsung tak kasih contoh aja. Guys. Tahu sih harus di hari ini. Kemarin. Aduh. Oh ya, salah colok. Ini enggak ya. Colok keluar udah. Yang pertama tadi cara bikin abstrak. Yang pertama ada latar belakang, kedua metodenya, ketiga hasil, dan terakhir kesimpulan. Membuat satu paragraf yang memuat 4 poin penting ini itu lumayan menurut saya itu lumayan berat menurut saya ya. Karena penentuan dalam jurnal itu seperti itu. Editor juga pasti hanya akan membaca abstrak. Kok nggak mau ya? Keluar sih tentang wirausaha bagaimana wirausaha bagaimana cara menggalinya, bagaimana mengetahui itu bisa tercapai dalam
yang kayak menyalahkan program air lebih bagus lama. Nah itu dapat itu. Dan dapat itu bagaimana memperhatikan itu. Ya boleh. Ini tuh kendor loh Mbak Ija. Aku kirim Google Drive aja, Pak. Oh ya. Enggak, nanti kan nampil di sini maksudnya. PPT aku. Kalau Mbak Jida ikut. Guys, I'm so sorry. Ya, benar tadi. Jadi sebenarnya bukan latar belakang yang introduction ya, latar belakang di kalimat pertama abstrak. Oh, nah. Jadi kan abstrak itu perhitungan saya ya, ada minimal 5 kalimat minimal ya dalam abstrak itu. Minimal. Kalimat pertama itu latar belakang. Kalimat kedua tujuan. Kalimat ketiga itu metodenya. Yang keempat hasil, yang kelima kesimpulan. Tapi semakin banyak semakin nggak apa-apa. Yang penting kurang dari 200 kata sesuai ya. Sesuai 200 kata, 100 sampai 200 kata sesuai template. Bisa nggak? Nah, ini ya. Oke. Jadi gitu tadi ya. Jadi di bagian abstrak tuh ini minimal 5 kalimat kayak gitu ya. Tapi mencakup semua ini. Nah, kalau di latar belakang tadi bisa 2 kalimat atau 3 kalimat lah ya, sesuai kalian pengennya gimana, yang penting di bawah 200 kata. Terus metodenya jangan lupa kalian pakai metode apa. Terus mencakup metode, teknik dan analisis wajib, dan subjeknya juga ding. Metodenya tuh terbagi 3 ya, metode apa, subjeknya apa, terus teknik dan analisis paling penting itu, karena suka ditanya kayak gitu kan, kalian mengambil ini berapa orang, subjeknya penelitian ini berapa orang, langsung di dalam abstrak itu sudah menjawab. Analisisnya apa? RGB, wawancara, observasi. Teknik pengumpulannya. Analisisnya pakai apa? Pakai metode misalnya metode apa? Miles and Haberman itu, atau misalnya kalau kualitatif kayak gitu kan. Jadi sudah poin aja, nggak usah jabar panjang-panjang. Metode itu tadi, kemudian hasil. Nah hasilnya itu apa? Kayak itu. Itu kalian tadi ternyata ada hubungannya tadi seperti tadi. Hubungannya apa? Nah, kesimpulannya ya hampir lebih kurang kayak kesimpulan tadi, tapi versi sependeknya mungkin karena dibutuhkan hanya 1 kalimat itu. Jadi contohnya ya. Contohnya ini aku ambil contoh dari ini dosenku, dia itu lumayan pinter ya menurut aku di sana kayak gitu kan. Nah jadi ini contohnya ya. Jadi aku karena dia bagus sih ininya, jadi aku ambil contoh buat teman-teman. Pertama kejadian ini kayak shockingnya ya, kalau kata Prof Irwan itu kayak apa sih buruk-buruknya bullying itu yang bikin menarik ke editor itu buat baca. Kejadian bullying yang sering terjadi di kalangan remaja maupun dewasa sudah mulai merambah di kalangan anak usia dini. Loh kok bisa kayak gitu loh? Ada bullying yang terjadi di kalangan remaja itu tapi sudah ke anak usia dini. Kemudian kurangnya ternyata ada alasannya karena kurangnya pengetahuan mengenai bullying terkadang membuat guru maupun orang tua mengabaikan hal-hal yang mengarah pada perbuatan bullying. Jadi di anak usia dini itu juga ternyata selain remaja dan dewasa, di anak usia dini juga ada namanya bullying, gitu kan. Kekurangannya kenapa? Kan ini kan fokus ke latar belakang ya. Kekurangannya karena kenapa? Karena masih mengabaikan tentang konsep bullying itu dari guru maupun orang tua, kayak masih mengabaikan. Meskipun anak, itu anak-anak kayak gitu kan, nggak akan ngerti nggak sih namanya bullying. Padahal kan kita kalau
dibanding-bandingin kakak adik aja sudah merasa dibully nggak sih? Udah sudah didiskriminasi lah ya, intinya perasaan kayak gitu sudah tidak nyaman kan, apalagi bully kayak gitu kan. Terus langsung ketiganya ini masih konsep belum ke metode, langsung tujuan. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk, nah ini R&D kebetulan, berupa buku panduan kegiatan anti-bullying untuk guru ya ini, pada anak usia 5-6 tahun untuk guru pendidikan usia dini yang layak dan efektif. Penelitian ini termasuk research and development model ADI. Analyze, design, development, implementation, dan evaluate. Terus, nah sudah, oke, kalian tahu metodenya apa? Ternyata dia pakai R&D, kemudian langsung model ADI, terus tekniknya pakai apa? Tekniknya menggunakan kuesioner online berupa Google Form yang disebarkan kepada 40 guru PAUD. Sudah, mungkin ini dia belum nyampein analisisnya ya, karena dia kuantitatif. Hasil penelitian, kemudian lanjut hasil penelitian, langsung ya hasil penelitian menunjukkan bahwa buku panduan layak digunakan memenuhi skor kelayakan materi 80,5% dengan menunjukkan buku panduan anti-bullying sangat efektif untuk digunakan bagi guru PAUD. Langsung ke poin, hasilnya apa? Dan kesimpulannya di bawah adalah temuan penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman dan masukan pada pengambil kebijakan untuk menjadikan buku ini sebagai referensi. Nah, itu kesimpulannya. Buku ini efektif dan valid buat digunakan sebagai referensi. Itu intinya sebenarnya hasil penelitian. Nah, kayak gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman melakukan penelitian tuh akan menjawab apa kayak gitu loh. Nah, di sini sudah menjawab. Ternyata dia mengembangkan sebuah buku dan diperolehkan hasil bahwa buku itu bisa jadi referensi. Nah, kurang lebih ya kita bisa langsung tahu kan. Oh ya, ini sudah jadi sebuah benar-benar penelitian, itu yang menjadi apa ya? Kemenarikan suatu editor kayak gitu loh. Oke, ini bagus, ini nyambung dari awal sampai akhir, dari latar belakang oke kayak gitu, tujuannya kayak gitu, metodenya oh seperti ini, hasilnya seperti ini, berhasil, dan apa implikasinya, wow bisa menjadi referensi kayak gitu. Nah ini yang biasanya mudah, editor tuh udah nggak akan mikir 2 kali buat menerima naskah kalian. Jadi lengkapin tadi, balik lagi ke sini, latar belakang ya, tujuan, metode, dan kesimpulan. Latar belakang, metode, hasil, kesimpulan sama aja. Ketujuannya bisa masuk di latar belakang itu. Latar belakang, tujuan, di dalamnya tujuan, ada metodenya tadi ada metodenya jenis apa, tekniknya apa, analisisnya apa, kemudian hasil tadi seperti tadi, hasilnya apa yang kita temukan tadi, dan implikasinya. Nomor 4 adalah kesimpulan atau implikasinya apa. Jadi, abstrak yang baik memungkinkan pembaca mengidentifikasi esensi dari suatu makalah dengan cepat dan akurat. Nah, kayak tadi ya. Jadi menentukan mengidentifikasi esensinya, langsung intinya, nggak perlu basa-basi lagi, langsung tahu latar belakangnya. Oke, kenapa masalahnya ada di sini, metode pakai ini, hasilnya ini. Udah, dia akan tinggal mudah untuk editor untuk apa ya, mengetahui apa sih maksud dari penelitian kita ini. Menentukan sikap pembaca, apakah perlu membaca keseluruhan isi makalah. Oh, di abstrak kita sudah gaje ya, nggak jelas. Sering banget itu ya. Udah males ya pasti editornya mau baca-baca selanjutnya. Udah, lanjut lagi. Mampu mengantarkan dan menarik minat pembaca untuk membaca lebih jauh isi tulisan. Jadi kalau kita sudah, ini buku apa ya? Kok bisa valid dan praktis sih? Kok bisa dijadikan referensi sih? Akhirnya mereka baca dalamnya kayak gitu. Seperti itulah ya kurang lebih abstrak itu. Terus membuat gagasan baru, inovasi dan terobosan yang hendak ditawarkan penulis. Menghindari menuliskan terlalu banyak angka atau nilai. Tapi kalau kayak tadi kan hasilnya untuk menunjukkan bahwa dia valid dan praktis tadi, mungkin tidak apa-apa kali ya, karena dia ingin menunjukkan bahwa ini valid loh. Kalau ini praktis, efektif kayak gitu. Hanya 3, 80,5 sama 87 sama 88. Enggak yang semua-muanya ditampilin. Dan itu pun dia menunjukkan angka bersama kategorinya, kayak gitu kan, kategori hasilnya. Next lagi, oke. Abstrak yang tulis secara padat, menampilkan isu-isu pokok dan masalah penelitian dan alternatif pemecahannya. Memuat metode, ya tadi ya, ada metodenya, ada hasilnya,
Nah, bukan komentar atau pengantar dari penulis. Kebanyakan juga mungkin di bawahnya ya, dia masih kayak kasih komentar yang tidak menyimpulkan suatu penelitiannya kayak itu. Masih ada apa ya? Kayak biar banyak lah, biar 200 kata lah kayak gitu lah. Padahal itu kan tidak diminta seperti itu. Kemudian sebaiknya satu paragraf. Ya memang, karena itu cuma satu paragraf. Dan terdiri dari beberapa kalimat ya. Pasti tunggal, format lebih sempit. Udah tau lah ya, ini pasti kalau bikin ya. Font lebih kecil daripada yang lain. Biasanya kalau yang lain 12, abstrak pasti 10. Contohnya ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai abstrak, kesimpulan. Yes. Oh. Ada yang ingin ditanyakan, deh? Mengenai abstrak. Tentu, sekali lagi mengingatkan, kalimat latar belakang di sini sampai, sampai efektif ini, ya, ini kan masuk bagian dari masih di introduction ya, di pendahuluan. Nggak boleh sama yang di pendahuluan latar belakang. Maksudnya kalimatnya persis blok sama gitu, enggak. Jadi latar belakang kita persempit lagi, ini kalimat baru lagi, jangan sama, nggak boleh sama. Jangan mentang-mentang ini latar belakang ambil yang di bawah, kok pas naikin gitu kan. Ya kan kayak gitu kan. Kompas naik kan. Kok naik lagi. Kayak gitu kan. Iya, udah tahu saya tuh ya. Kalian tuh otor-otor apa yang kami tuh nggak tahu ya. Kayak gitu pasti kayak gitu sukanya. Nah, kalian ini kan langsung to the point aja. Penelitian ini R&D, pakai model ADI, tekniknya seperti ini. Kalau yang kualitatif biasanya tekniknya FGD, ini analisis pakai apa, yang 3 itu udah to the point, nggak ada penjabaran lain apa-apa. Ini langsung, jangan lupa subjeknya, berapa jumlah guru PAUD, berapa jumlah yang kita ambil data, kita ada 40 guru PAUD. Ini contoh kuanti. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ini jam berapa? Saya tanya siapa yang sudah sampai discussion. Oh ya, udah hasil. Ayo sampai hasil. Apa? Ya nanti karena kalian kan juga beberapa yang mengumpulkan, jadi nanti sekalian sampai di upload sampai akhir. Ini udah saya siapkan. Ya. Pengumpulan tugas ini baru reviewnya akan saya atau Mbak Isaura upload ke bagian ini. Jadi kalian jangan dimasukkan ke review, tapi di luar yang di-upload. Semakin cepat akan semakin cepat juga review dan semakin ada waktu kalian belajar. Kalau mepet sehingga miss, kalian ada waktu berbeda, saatnya apa? Harapannya antara Kamis atau hari Jumat. Kira-kira hari apa? Apa? Ya, boleh, Mbak.
kalian di bagian. Boleh. Kalau Sekarang- misalnya ada list yang pengen di situ ya. Terus kalian sekarang ada yang mau ke mau ke apa? Kayaknya ini atau belum ada dari tujuan. Saya bisa sarankan gitu. Targetnya mau cerita berapa? Iya. Iyalah. Jangan, iya betul. Langsung pinter satu. Iya, kita langsung diskusiin aja. Kalau tinggal dua sih paling ya obsesi satu itu, terus ada JPUD Inggris aja dulu. nanti kalau teman-teman ada yang dituju bahasa Inggris nggak apa-apa, kita insya Allah kita bantu. Terus satu lagi apa ya, sawah itu sawah A B D A kita harus pilih. Terus ada JPUD ini punya yang B, ini mungkin agak susah sih karena dia lebih milih daripada B, jadi yang penting bayar aja. Kalau JPUD ini Cakrawala ini. Oh, tahu nggak? yang kalau di sini sih gender itu dibuatnya kayak ada gender dan anak gitu. Itu susah ini. Ini agak susah. 1 tahun aku publik April tahun kemarin sampai sekarang masih revisi terus nggak berhenti. Susah juga kan ini. Bahasa Inggris apa Indonesia nih? Inggris, Rek. Inggris. Masa uku bahasa ini. Inggris. Tuh. Nah, itu tuh kenapa sih harus apa namanya harus ini berapa orang ya, aku seneng aja sih. Ditambahin terus. Ada yang chat aku sih, Mbak, aku boleh nambahin Mbak gitu. Ya aku mau. Kata aku ya aku mau ditambahin. Enggak ini. Kenapa ya, emang minta kayak gitu ya? Oh, Nanti mungkin mau biar saya bikin kan kalau mau sebelum terakreditasi Scopus kan terakreditasi. enggak, maksudnya nambahin author yang punya yang punya ID Scopus. Kenapa? Autornya yang punya Scopus. Kindergarten tuh ini sentuh berapa? Gratis nggak? Oh ya udah aku mau submit ke situ. Berapa? 700.000. Jadi ketiga lagi. 400 masih mau. Hah? Ya. Iya ya. Kamu coba submit di Golden Age. Di situ fee-nya gratis tapi bayar. Tapi 300 paling. Kalau nggak tahu dulu aku. Punya anaknya Alatpal, iya, anaknya, adiknya Alatpal. Win suka juga.
Kalau saranku kalau yang lebih cepat biasanya yang dari kampus swasta. Kampus kecil swasta tuh biasanya lebih cepat karena jarang yang pakai Peminatnya jarang, padahal dia cinta 4 mungkin. Sini. ya emang nggak langsung. Kadang Dia di OI-nya aktif dulu nggak? Biasanya kayak gitu, kalau di OI-nya dia nggak aktif. berapa lama? Nah, kadang paling cepat 2 minggu. Oh, sih. tunggu. Kadang 1 bulan juga emang nggak langsung terkonek. Aciful udah berapa jurnalnya? Masya Allah, baru 3 dong. Masya Allah. Alhamdulillah. Kok nggak ada di ini pencarian? Saiful ada. Ada nggak Google Scholar-nya? Asiful, N-nya double. Nggak ketemu. ASY full. Oh. Guys, itu kalian bagus aktifin Google Scholar. Bahasa Inggris. Ya, gampang. Loh, sudah turun kok jadi cinta 4. Enggak? Oh. Ya. Cari kalau di PPJ apa? Kalau mau di list nanti saya coba list. Temen mau kemana? Awadi. Tadi kayak pernah dengar. Iya, punya Dia agak lama. Kayak kalau udah mendekati mau publish Baru ini. Kalau bahasa Inggris mungkin akan lebih mudah karena agak dihindari orang harus. Ayo coba aja. Nah, geser itu apa? Baru naik ya, baru naik Bukan. 3. Yo, amin. Dia baru naik. Geser. Bukan. Bukan kita tuh, guys. Ini gratis. Kayaknya lebih Aku sama Liza sudah bikin. Gratis. Berapa? Cepet. Pokoknya ya tahun aku tuh. Banyak tuh yang submit di situ. Airin pun lolos di situ. Pokoknya waktu tahun 2001, 2002. yang kalau bahasa Inggris jarang peminatnya. Itu adalah peminatnya akan lebih di karena butuh mereka juga. Oh itu ya kita Kalau Mila ada tujuan kan sudah belum. Berarti apa? Agama Islam ya? Banyak deh kayaknya malah fokus deh. Banyak. Kalau nggak keluar dulu yang masjid. Nah, nanti dicari itu di tablis di bidang mana. Biasanya dia akan terima tema-tema kayak gitu jadi yang akan masjid. Nanti dari misalnya.
itu lebih banyak dari